Matur nuwun Gus Petrus, pandangan-pandangan lainnya, alternatif lain. Karena ini sudah semakin malam guys, sudah mendekati jam 11 mungkin. Saya kasih satu lagi mungkin dari teman-teman muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Roni, mahasiswa dari Uniska, asalnya dari Tuban. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pandangan terkait dengan diskursus yang dilempar oleh Mas Riki, dan juga saya ingin belajar terkait dengan nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh Pak Anto di rumah lansia. Oke, pertama tadi pertanyaannya, sebab apa anak muda sekarang itu nirempati? Jadi kalau menurut saya, salah satu sebab kenapa kok anak muda sekarang itu nirempati adalah apa yang dikonsumsi oleh anak-anak sekarang. Pertama, mulai dari sistem pendidikan. Jadi bagaimana sistem pendidikan yang ada sekarang ini kebanyakan lebih ke tekstual, bukan kontekstual gitu. Jadi kebetulan saya juga dalam keseharian mengajar di lembaga bimbel gitu. Jadi kegiatan anak dari pagi sampai malam itu diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya belajar tekstual itu tadi. Mulai dari sekolah, terus sepulang sekolah biasanya anak-anak ditempatkan di lembaga bimbel gitu. Selepas bimbel, terus anak-anak mengaji malamnya. Jadi tidak ada kegiatan yang sifatnya interaksi dengan sosial. Nah, banyak juga anak-anak yang mengeluh capek belajar terus dari pagi sampai malam gitu. Nah, selepas itu di malam hari selepas mengaji biasanya anak-anak diberikan gadget oleh orang tuanya. Nah, faktor kedua selain konsumsi yang ada di dalam sistem pendidikan, yang kedua adalah apa yang dikonsumsi di media sosial. Jadi bagaimana media sosial sekarang ini lebih kepada menawarkan hal-hal yang sifatnya hedonis, senang-senang, dan juga konsumerisme gitu. Jadi tidak ada yang mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya sosial, empati, dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut sangat mempengaruhi karakter pada anak-anak sekarang. Nah, terus sebab ketiga yakni di lingkungan. Jadi bagaimana teman-teman saya itu kebanyakan ketika memang berada di tongkrongan, hal-hal yang dibahas adalah hal-hal yang lagi-lagi sifatnya senang-senang, bersenang-senang, huru hara gitu. Jadi tidak ada yang membicarakan terkait dengan kegiatan sosial apa yang hendak kita berikan kepada masyarakat gitu, tidak. Walaupun tingkatannya sudah menjadi mahasiswa. Jadi apa yang dibicarakan itu terkait dengan hal-hal yang lebih kepada up to date, fashion, dan lain sebagainya. Ketika memang kita jauh dari hal-hal yang ada di era sekarang ini, kita dianggap sebagai teman-teman yang tertinggal gitu, tidak bisa mengikuti tren ataupun perkembangan zaman. Nah, terus itu tadi pandangan saya terkait dengan sebab apa kok anak-anak muda sekarang ini nirempati, dan juga bagaimana ketika kita bicara sosial kan hal tersebut sangat jauh dari nilai profit. Jadi hal-hal yang diinginkan oleh anak-anak muda sekarang itu lebih kepada yang materialisme gitu. Hal-hal diukur dari hal-hal yang sifatnya material. Jadi bagaimana ketika memang kita turun aksi terus juga mengabdikan diri kepada kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu kan tidak menghasilkan uang gitu. Jadi mereka enggan untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, tadi juga bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Anto terkait dengan rumah lansia. Jadi bagaimana nilai kemanusiaan yang dilandasi dengan cinta itu sangat saya sebagai anak muda tertampar. Jadi ada niatan untuk berkegiatan di dalam wilayah-wilayah kemanusiaan. Lagi-lagi hal tersebut dipatahkan oleh stigma-stigma
yang berkembang ataupun apa yang ada di media sosial sekarang ini gitu, sehingga mempengaruhi karakter kita. Terus saya juga ingin belajar kepada Pak Anto. Jadi selain cinta tadi atau ya wis dilakoni ae, apa yang mendorong Pak Anto untuk sampai sekarang ini tetap konsisten berada di rumah lansia, dan juga aktivitas keseharian apa yang mereka ataupun Pak Anto dan kawan-kawan lakukan di rumah lansia, dan terakhir orientasi ataupun tujuan dari rumah lansia ini apa? Apakah nanti orang-orang yang ditampung itu akan dikembalikan kepada keluarganya atau bagaimana gitu? Barangkali itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Roni tadi menyampaikan bahwa mungkin kenapa kok sampai ada rumah lansia itu salah satu faktornya karena banyak anak-anak, terutama anak muda hari ini yang empati karena pergaulan, sosmed, dan konten-konten yang mereka konsumsi, sehingga mereka empati. Nah, hal itu bagi saya pribadi juga, dan mungkin Mas Roni, Mas Riki, dan teman-teman yang muda itu kan sangat menampar. Makanya kata Gus Badrus tadi kan malam ini setrumnya sama ini semua kita kan, dalam setrum cinta dan kemanusiaan dan sebagainya. Pertanyaannya nih Pak Anto, jadi apa yang membuat jenengan dan teman-teman relawan semua bisa konsisten sampai detik ini? Itu yang pertama. Terus juga aktivitasnya apa aja, dan kemudian orientasi kedepannya itu seperti apa? Maksudnya para lansia itu nanti mau gimana, atau tetap di sana atau dikembalikan kepada keluarganya? Begitu, monggo. Menjawab itu tadi, Sewu, Gus, ngapunten bahasa dalam pencolotan salipun nggih. Karena kami sajane kami itu bukan orang yang biasa ngomong, salih dalamnya mung pelayan gimana. Tetapi kami melakukan hal itu kan sebetulnya tidak punya pemikiran itu tadi, tapi tetap ya itu tadi, karena basic kami di jalanan dan ketemu para konco ya sama frekuensinya, ketemu kiai ya podo, ketemu tokoh agama frekuensinya sama, dan dalam berkomune, berdiskusi, berdialog bersama ini akhirnya mengasah kita. Karena kita terbiasa wani soro, Mas. Tapi sebetulnya kita itu sudah diparingi perlambang ya Gus ya. Dari semua agama pun itu akeh posone timbangane riyoyone. Tapi wong-wong saiki senengane riyoyo ora gelem posone. Di dalam Islam berapa? 30 hari. Di dalam non muslim, di Kristen 40 hari. Di Hindu, di Buddha pun akeh pantangan-pantangan. Sebetulnya apa yang kita yakini label-label agama itu banyak puasanya. Tapi kita saat ini akeh seneng riyoyone. Lah mongko arepe riyo kudu poso dhisik. Gitu loh Mas. Jadi kita itu kadang rasional dulu. Penting kita. Tetapi jangan mendominasi. Kita punya hati. Kalau hati sudah bicara, dia akan mengatakan apa yang didhawuhkan Gus Badrus, Yai Sulaiman, rasa menika. Intelektual akademis itu juga penting untuk mengasah kecerdasan kita. Tapi kadang hati itu bertentangan. Umpama teman-teman waktu kemisan dilok nih, yo wis, yo ben. Tapi dari kita punya prinsip bahwa itu baik. Apa yang dikatakan Gus Dur, setiap individu manusia itu pasti ada keburukan. Lah ada yang benci, kalau teman-teman itu niatan baik ya dilakukan saja. Dewi iki mau ngenyangi ora usah kakean ngenyang. Paham maksudnya? Dewi iki wayang. Ya wis apa sing dadekne wayang kok Gusti Allah
dalang kuwi piye ya wis dilakoni wae. Jangan terlalu banyak protes. Wis protes ning Gusti Allah. Lah iki sapa? Iki sapa? Kalau teman-teman yang di sini suka di gunung, pasti akan paham bahwa kita itu debu. Iya kan? Tapi lah di sini ning darat kemelau winti. Gak iso rokokan sore ae bingung. Oke. Gitu. Kadang kalau kita di atas bahwa kita itu debu. Nah, kadang kegiatan-kegiatan introspeksi, evaluasi atau meditasi itu penting. Tapi rasional kita menguasai untuk materi. Mikir masa depan, mikir. Lah wae kuwatir ambek masa depane dhewe. Berarti ade gak percaya karo Gusti Allah. Burung di udara aja bisa makan, apalagi kita manusia punya akal, punya budi, punya hati. Iya kan? Ini kembali. Kalau menurut kami, bagaimana hanya menemani para lansia dan anak-anak, bahwa menurut kami kemiskinan yang terbesar itu bukan orang tidak bisa makan loh Mas. Sedikit harus kita rubah. Tapi kemiskinan yang terbesar adalah orang tidak bisa dihargai, tidak dicintai, tidak dihormati. Nyun sewu, pengalaman kita, di saat kita terpuruk tidak ada apa-apa dan di saat kesulitan, konco jali tulung gak iso, dia akan mundat-mundat, disi tak tulungi lah. Tetapi bareng kita direndahkan, tidak dihargai, sakit ini akan tertanam. Jadi kami mencoba untuk kemiskinan yang terbesar bukan orang tidak bisa makan, tapi tidak dicintai, tidak dihormati dan tidak dihargai. Jadi teman-teman harus punya prinsip sendiri gitu. Kalau ini baik demi kemasyarakatan, ya lakukan. Tapi jangan merasa kita baik. Pasti akan dicemooh tadi ya saya mengatakan dianggap bodoh, gak enek untunge. Mengatakan ya, gak enek kan? Ya urus, lakukan. Tapi saya pernah melihat Pak Purnomo belajar baik itu, ya bener ya. Jadi ada seorang anak menyerahkan orang tuanya, itu ditawari. Disampean nyerahne surga ning aku. Sampean trimo lak surgane tak pek. Surga itu konotasinya bukan hanya akhirat, tapi buah-buah kebaikan, kemuliaan itu akan ya dipek sing menemani. Karena kita percaya Yesus, setiap manusia kan kagungan rezeki piyambak. Walaupun orang itu dosanya seberapa, tidak layak kita untuk menjustifikasi. Bukan hak kita. Mereka punya rezeki, punya pahala sendiri-sendiri. Nah, akhirnya kalau kita dengan tulus menemani, dengan cinta menghargai mereka, walaupun hal-hal yang kecil, tapi dengan cinta yang besar, ya surga itu buah-buah itu akhirnya kembali ke kita. Kan akhirnya kasihan. Jadi jangan usah membenci anak yang membuang orang tuanya, tapi kita mencoba yang mengasihani itu, kita kasihani anaknya, bukan orang tuanya. Kalau orang tua yang dibuang itu ya harus kita hormati, karena selayaknya orang tua itu ada pahlawan, anak itu adalah generasi, adalah emas. Jadi bila ada orang tua yang dibuang, kadang kita menemukan makatan ya, kita akan posting di grup-grup WA dan di medsos. Biar menawa ada keluarga yang sedang mencari. Kalau tidak ada berapa minggu, berarti memang itu kita sudah memahami betul-betul beliau ditelantarkan oleh keluarganya dan anaknya. Itu ada seorang yang dari Madura menikah, istrinya dari pengawas guru SMP, dan ada almarhum namanya Pak Bambang, 3 orang anak yang 2 seorang polisi. Jadi gak usah kita itu butuh materi, tapi aja diunggul-unggul nih materi. Kalau kita khawatir, ya berarti kita gak percaya sama Gusti Allah. Setiap kita lahir itu punya rezeki, gitu. Nggawa rezeki dhewe bisa. Wis ngoweng kalau lah dipengin kok gudang garam, ya iku cocok dadine sik
jadi tajimas. Tapi kan dia sugih tajimas. Gitu. Gus. Jadi ngengkel lo kaya apa? Kan ada kalimat nih, manusia berusaha, Gusti Allah sing nentokne, Bos. Wah, disugih moro-moro kena penyakit, kena godho liya-liya. Iki mau ngenyangi. Harapan kita akan baik adanya. Tapi kembali lagi, setiap keyakinan yang kita anut, akeh posone timbani riyayane. Poso 30 dina. Riyaya sedina. Nggih ta? Satu hari bahagianya. Perjalanan hidup itu gitu. Banyak masalah daripada bahagianya. Ayo wis sing pengen TK pengen dadi SD, pengen iso maca. Engko lek wis dadi SD pengen SMP, ben sangune akeh. Engko pengen SMP, dadi pengen SMA ben iso pacaran. Nah iya ta. Lek pengen SMA, aku pengen iso maksa pengen kuliah, ben masa depanku apik. Logika kita. Tapi ternyata kita tidak tahu cerita hidup masing-masing. Ada yang lulusan SD kayak Bob Sadino lagi narise anjane sugih rezekine ya. Rezeki itu tidak akan salah alamat. Di pasar bakul pindang wakeh, Mas. Tapi sing laris ya sing kita cemburu penglarisan kuwi wis. Yes dead. Wong wis urusane dhek ambek. Tapi sing murni ya dilakoni. Istiqomah. Jadi teman-teman punya prinsip gitu. Apa yang didhawuhkan Gus Badrus, Kiai Soleman itu betul. Nusantara itu besar loh. Mengapa kita bangga dengan ideologi luar gitu loh? Kita boleh belajar di luar, boleh untuk menambah wawasan, tapi leluhur kita itu orang-orang hebat. Apakah ada Einstein menemukan rumusan Togen? Tidak ada. Di kimia kuadrat bisa, 8 dimestik dadi nganu Einstein tidak bisa. Gitu Gus. Tidak bisa. Ya nggih. Apa bisa? Apa ning jero weteng moro-moro isine enek HP, radio. Kan tidak ada di luar negeri. Kita walaupun itu buruk ya. Tapi kekuatan-kekuatan itu sebetulnya akan mempengaruhi kita bila kita baik. Dan aura-aura positif itu akan juga hadir dengan sendirinya dengan frekuensi kita bersama di sini. Dan di sini kita berkumpul ini bukan suatu kebetulan. Tapi sudah diatur oleh sang alam itu sendiri. Kadang kita berbicara label spiritual, tapi pemikiran kita masih materialis. Nggih. Sembayang, wah iki engko wayahe mikir anakan mekar piye, engko wae bungane piye. Ya itu logika. Tapi jenenge pasrah ning kersane Gusti Allah, saya juga itu pernah di dalam keadaan terpuruk gitu. Jadi rumah lansia itu keadaan kami terpuruk, Gus. Jadi posisi di atas terpuruk tetapi harus menemani lansia saat itu. Jadi waktu awal-awal 2015 itu kami ngerosok kalau adik itu mijat khusus perempuan, Gus. Ngerosok. Tapi kami mengolahnya itu jual jasa kebersihan. Jadi kami membersihkan rumah, tenaga kita dapat, dari rosokan itu kita olah, akhirnya juga dapat. Mengapa kita harus malu? Tapi akhirnya lambat laun, banyak orang baik walaupun di tempat kami tidak ada tulisan panti. Sampai para tokoh-tokoh calon bupati kemarin datang ke kami yang dapuknya 33. 33 itu bahasa Togel itu balungan kere lah, pengemis, pekerja emas gitu loh. Mas, nyuwun mas itu 33 namanya. 33. Kalau 43 itu janda. Kalau 27 wanita cantik. Kenapa kita mempelajari hal itu? Karena di lingkungan kami kulturnya seperti itu. Cara pintu masuknya. Dan alhamdulillah saat ini ada Kang Jainal bahwa setiap malam Selasa kita rutinan ngaji untuk para lansia. Tapi ya nggak ngaji yang berat-berat seperti teman-teman. Ya cerita,
piye urip. Bagaimana mirisnya seorang perempuan 8.003. Laki-laki 3, perempuan 1 bayar 8.000. Lah wong klambi 10.000 telu saiki ndak ada. Loh, apakah kita akan diam? Kita tidak bisa membantu secara materi, tapi menemani apa yang dilakukan Gus Sulaiman tadi. Hadir di tempat lokalisasi belum tentu berani, Pak. Wes mesti kalau teman-teman akademis akan dicap, dicap. Wah, kulinernya yang komplek ini. Wah, mesti. Iya. Rasional logika kita akan mengecap, menjustifikasi. Karena kalau kita sudah duding menjustifikasi, sing papat ya dewi lho, Pak. Sing siji kejelekan orang, sing papat itu mongko ning awake dewi. Ya, kita mencoba berkerangka nilai-nilai leluhur yang sopan santun dalam etika itu bukan hanya tindak tanduk, tapi pola pikir kita. Bagaimana ajaran-ajaran leluhur Nusantara kita itu. Nah, yang terpenting teman-teman tetap kalau itu baik untuk kemasyarakatan, keadilan, berjuang sendiri pun sampai tetes darah penghabisan berjalan. Dianggap goblok, dianggap mustahil, dianggap gak enek solusi nih, biar. Tapi teman-teman percados kali Gusti Allah bahwa niatku ngene. Wis sing roh ben Gusti Allah mbek panjenengan. Tanggapane wong iki terserah. Kami pernah Gus, nyun sewu, berjalan kaki Pari Jakarta 22 hari itu pernah dianggap wong goblok. Ya ora apa-apa. Wong orang berbicara, oh gak mungkin tanah itu tanah ini PJK angin, ya tidak apa-apa. Tapi kita tidak demo dengan secara frontal. Akhirnya sekelas kami ya bisalah masuk ke Istana Negara. Dicap sama penduduk setempat itu dicap. Lak sampean iso mlebu Istana Negara, tak jemput ning Monas. Tapi alhamdulillah saya pulang masih bawa uang 1.500.000. Urip kok kanca-kanca. Terusipun kami itu 4 orang, sangu 500, sing 250 saya titipkan adik untuk kehidupan anak sanggar dan lansia, 250 saya sama anak sanggar, yang 2 itu warga. Tapi dalam proses perjalanan ketemu teman-teman akeh dulur. Karena dia gak ninggal telek. Akeh dulur ketemu teman-teman tokoh agama, teman-teman aktivis lainnya. Pulang iso nggo duit 1.500.000. Loh, kita nggak menyangka ngoten lho Gus. Kan yo enteng akhirnya. Jadi pertama awal itu kami sering bertengkar sama adik saya. Tapi saat ini yang sering dapat isaroh itu malah adik saya. Nyun sewu Gus. Dadosipun gampang kroso ngoten. Pemikirane aku kok pengen masak nih pindang mbah baik. Moro-moro enak wong ngirimi pindang. Dinalar, di logika tidak bisa. Sampai ngeramal, bukan kita berbicara politik ya. Sampai maghrib ya. Waktu maghrib, adik sholat maghrib itu melihat Mas Dito itu dikalungi kembang. Wes menang Mas Dito. Duh, Gus Durian tidak boleh berpolitik. Tapi yang oh ya benar. Kadang itu kita engkel-engkelan sama adik. Kadang gak nalar. Tapi ya dulu kita sering geger sama adik. Mas beras galansia kok sampai kayak ini wong sing betul. Tapi akhirnya sampai saat yang memasak pagi, siang, sore. Setelah dia sholat subuh masak pagi fresh itu adik saya. Bukan saya hanya pelayan saja, mek resik-resik, kadang belum, kadang enggak. Tapi nanti buah-buah itu akan berjalan. Kita juga tahu bahwa temuan-temuan di dunia ini sesuatu yang tidak sengaja tuh. Tetapi mereka melakukan itu terus istiqomah. Ya. Temuan ini kalau kita mengandalkan diri kita, terutama nyun sewu ya Gus, seniman ya. Seniman itu kadang banyak yang ateis itu karena kenapa? Pencipta mereka.
Tetapi seorang seniman sudah berbicara spiritual, saya hormat Gus. Seorang pencipta, tetapi dia masih tergantung dengan penciptanya, kita hormat. Seorang akademis, seorang ilmuwan, tapi spiritual, kita hormat. Ilmuwan, akademis, seniman, tergantung dengan spiritual tanpa menjustifikasi orang lain dan demi kemanfaat banyak orang. Kami hormat. Karena kami tahu Gus, teman-teman seniman itu pencipta. Menciptakan lagu dengan apapun, tapi masih tergantung dengan apa itu sang pencipta dan alam. Dalam hormat Gus. Karena ini rasa sing paling jernih, rasa yang tidak bisa kita buat. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum, ngapunten bila kami banyak bicara. Orientasi kami ya sebetulnya kawan-kawan muda. Monggo kita belajar bareng. Karena kalau saya banyak gerakan-gerakan aktivis setelah itu mati karena tidak ada regenerasi. Mengapa kita membuat ruang-ruang regenerasi? Itu karena kita miris untuk krisis empati itu. Bagaimana supaya anak-anak itu tergugah? Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu pasti. Tetapi kita membuat sebuah ruang-ruang pembelajaran untuk anak-anak kita lebih empati dengan cara menyenangkan. Jangan hanya sebuah doktrin, jangan hanya sebuah nasihat, tapi diajak dengan cara menyenangkan. Umpama nih, kita buat memori. Zaman dulu waktu kita puasa, tidur di musola, guyonan, setelah itu menyenangkan nyolong pencet tonggone. Cerita itu sampai tua akan teringat. Itu kan menyenangkan Yesus. Nah kita buat seperti itu. Sebuah memori ruang-ruang yang menyenangkan dengan konotasi untuk lebih empati. Dan teman-teman yang lebih muda, kerangka berpikirnya lebih baik. Karena tidak ada beban. Kalau yang sepuh-sepuh usia kolonial seperti kami menikah Yesus. Sesuk iki wis adangi lakuke apa, bayar anak sekolah. Kalau teman-teman kan masih fresh. Dan ini manfaatkan kerangka-kerangka untuk melakukan melangkah. Kadang itu sulitnya itu teman-teman melangkah itu. Tapi rancangan ini banyak. Rasional logikanya banyak. Karena didukung akademis, tapi untuk melangkah pertimbangan. Engko digek ngene, hitungan anggarane piye, mongko sebetulnya tanpa anggaran tetap berjalan itu akan datang sendirinya. Kalau kita yakin bahwa niat kita baik, Gusti Allah sampai sang alam akan merestui. Yakin gimana? Karena teman-teman tidak berani untuk berpuasa. Mek delok riyoyone. Lah mongko melakukan hal itu kudu nglakoni soro. Bukan soro ya, kalau kita bilang soro ya enggak sih. Ya dilakoni, berani mencari tantangan. Kalau seorang atlet yang hebat, latihannya mesti keras kok mas. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang luar biasa, jangan melakukan hal yang biasa. Ya kudu latihan. Wong atlet tinju latihannya gepukan koyok ngono. Apalagi kita lakukan dulinan rasa. Ya kudu rasa kuwi digiyepuki ngalor ngidul dianggap goblok yang wis ben. Lakukan, karena teman-teman muda itu sulitnya itu melangkah memang. Tapi rancangan bayangan itu kalau kami melihat di dalam diskusi ketemu teman-teman bagus, kami malah pengen belajar. Tapi cuma teman-teman itu untuk melangkah itu butuh masih timbangan. Nah kalau sebuah pesawat itu terbang terus tanpa dilandingkan, bensin entek, ceblok. Ya harus dilandingkan. Gila? Harus dilakukan, harus turun. Angan-angan kita, ekspektasi kita itu terlalu tinggi. Kita lupa bahwa kita itu masih menginjak tanah. Kadang ada nyeker dianggap kotor. Oh, gak modern nih, sandalan sing apik kan. Nyeker dianggap goblok. Monggo kita itu merasakan tanah alam itu kita merasakan. Ben ora edhewe mengangen-angen tok. Edhewe iki jek nginjek tanah.
bahwa tanah itu diinjak, diludahi, dikencingi, dikotori, dia diam. Membaurlah seperti udara dimanapun kita dibutuhkan. Menjadi api bumi, semangat itu tetap mengakar, tidak akan padam. Jadi langkahkan dulu kakimu di tanah ini, nyebut Gusti Allah niatku ini. Ya sudah, rosoknya akan dihancurkan, di titik terendahkan, diajar seperti atlet tinju itu. Sebelum dia fight kuat atau taekwondo, ya kamu harus latihan fight. Mau pencak gitu Gus, latihan sembarang di TC dengan sama, itu secara fisik, gambaran secara fisik. Tapi kalau gambaran sekarang kita berkegiatan ngaji rasa, berkegiatan sosial kemanusiaan, yang diajar rasa karo pikirannya dewi. Siap enggak teman-teman? Tetapi kembali lagi apa yang dikatakan Pak Pur, surga itu ninggone dewi. Karena mereka menyerahkan surga itu ke kita. Walaupun kita jangan sampai berpikir masuk surga atau dapat pahala, itu sudah enggak ikhlas. Kadang saya masih belajar. Makanya Mas, langkahkan dulu kakimu dengan mantap. Lanang, wong lanangi olo-olo menang Mas, wani. Jadi kadang kita tidak berani itu. Kadang kita lupa bahwa ning donya akeh posone timbane riyayane. Wis dihitung semua, gak mungkin akeh riyayane timbane posone. Pasti banyak puasanya. Urip iki kan dhisik akeh masalah timbane gak. Akeh. Karena kita mengalami gak tahu untuk duit 1 miliar sehari. Jadi di tempat kami pun agama kami itu kebatinan Gus. Nyun sewu, mbah-mbahe kebatinan. Jadi pengen apa-apa batin sih. Apa-apa jadi akeh angen-angen nih. Pengen batin tapi nggih dawe dalam kitab-kitab nggih betul nggih. Doa teraniaya itu memang terkabulkan. Karena saka ati batin. Ya menika agamane dhewe kebatinan di tempat kita nggih. Batin aku pengen sego padang tibakno padang jinglang apa-apa. Nggih, mekaten nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam hari ini, diskusinya, ngobrol-ngobrolnya sangat gayeng dan semoga kita semua bisa merefleksikan apa-apa yang kita dapatkan hari ini dan mendapatkan keberkahan untuk semuanya. Mungkin Pak Anto ada kata-kata penutup untuk menutup sampun nggih. Nggih, terima kasih Bapak-bapak dan teman-teman semua. Semoga kita diberi kesehatan, diberi keberkahan selalu. Setelah ini kita foto bersama dulu nggih. Kita foto bersama di depan ini, terus kemudian disumbanggakan ke warwer dahar teng mriku. Ya, terima kasih dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.